Halo semuanya. Jadi kita akan bahas struktur atom. Untuk tema kimia mungkin dicukupkan dulu sampai 2 part. Jadi kita akan go on aja ke materi struktur atom. Kita akan bahas di sini. Kita bahas 4 soal dulu. Kita langsung mulai dari soal yang pertama. Oke. Jadi untuk soal yang pertama di sini kita diberikan beberapa spesi ion ya kalau dilihat lihat. Ada Cu2+, O2-, Cl-, dan K+. Jadi untuk spesi tersebut, untuk yang A kita disuruh menentukan konfigurasi elektronnya. Jadi di sini yang A, Cu2+, Cu itu kalau teman-teman hafal di tabel periodik, Cu itu nomor atomnya 29. Jadi kalau di sini saya punya Cu2+, ya, kita lihat dulu konfigurasi dasar dulu ya. 29 Cu, itu kalau saya konfigurasi itu jadi Am, kemudian 4S1 3D10 ya. Karena di sini kita menggunakan aturan setengah penuh. Normalnya kan kalau kita mengerjakan ini kan pasti 4S2 3D9. Tapi karena aturan setengah penuh itu lebih stabil, lupa tapi aturan siapa? Ya, jadi yang diganti jadi 4S1 3D10 atau mungkin sekarang lebih enak nulisnya 3D10 4S1. Jadi kita tahu kulit terluar itu di paling luar. Nah, lalu di sini karena kita maunya 2 Cu2+, jadi berarti di sini 29 Cu2+, berarti saya harus buang 2 elektronnya. Berarti saya pertama-tama buang dari mana? Saya buang dari elektron yang di sini. Lalu saya buang lagi yang di sini satu. Ini jadi 9. Jadi Cu2+ itu adalah Am yang 3D9. Lalu kalau untuk O2-, kalau O2-, O itu berapa? O itu 8 ya? Hmm. Jadi kalau O2- itu setara dengan konfigurasi gas mulia neon. Kemudian kalau Cl-, Cl- itu seperti argon ya, karena 18 dan K+ itu juga seperti argon. Nah, jadi di sini kita udah konfigurasi ini. Kita boleh menggunakan penyingkatan menggunakan gas mulia ya untuk konfigurasi. Nah, lalu yang B kita disuruh menentukan ion-ion yang isoelektronik. Ion-ion yang isoelektronik itu berarti adalah ion-ion yang elektronnya sama. Jadi ke isoelektronik ini punya pengertian bahwa kita punya elektron yang sama. Nah, jadi yang mana yang elektron yang sama? Yang sama elektronnya itu adalah K+ dan Cl- dengan kenapa sama? Karena jumlah elektron mereka itu 18. Ya, terus yang C ion-ion yang bersifat paramagnetik. Nah, kalau untuk paramagnetik kita harus menggambarkan diagram orbitalnya dulu. Nah, untuk Cu2+ ya, coba kita lihat Cu2+ itu kan kita lihat ada apakah ada elektron yang tidak berpasangan. Jadi kalau 3D9 kan kita menggambar orbital 3D gitu ya. D itu berarti punya 5 orbital. Satu, 2, 3, 4 gitu ya. Sebentar, nggak sama panjangnya. Nah, ini kan orbital 3D. Isinya kan gini. Nah, ada satu elektron yang tidak berpasangan di sini. Nah, karena dia tidak berpasangan, maka kita tulis ya, karena ada satu elektron yang tidak berpasangan, maka Cu2+ ini sifatnya
Pahmagnetik. Artinya dia bisa menarik benda, tapi tidak sekuat ferromagnetik. Yang ferromagnetik itu biasanya besi, kobalt, dan nikel ya. Itu feconi itu. Biasanya yang kuat. Nah, kalau untuk O2-, Cl-, dan K+, karena dia konfigurasinya udah bagus, udah gas murni ya, maka dia sifatnya diamagnetik. Jadi ketiga ini, itu sifatnya adalah dia magnet. Dia magnetik. Ya, karena kenapa? Karena semua elektronnya sudah berpasangan, berarti dia tidak punya tempat lagi untuk menarik magnet, gitu ya. Untuk yang D, kita disuruh menentukan bilangan kuantum, empat bilangan kuantum untuk elektron valensi atom K. Nah, di sini teman-teman atom K, berarti sini bukan K plus ya, atom K. Berarti kalau K itu nomor atomnya 19 di tabel periodik, berarti ini akan jadi Am dan 4s1. Berarti saya harus tentukan bilangan kuantum dari 4s1. Ya, di sini berarti N-nya itu 4, kemudian L-nya 0, lalu Ml magnetiknya itu adalah 0 ya, hanya ada satu opsi. Sedangkan spinnya itu adalah plus minus setengah ya. L kan N4 karena di sini 4, L0 itu karena S ya. S itu 0, azimut P1 dan D itu 2, F3. Lalu yang E disusun menentukan ion O2-, Cl-, dan K+, berdasarkan kenaikan ukuran jari-jarinya. Nah, jari-jari umumnya ya, jari-jari itu kan dalam dalam satu golongan. Dalam satu golongan kan jari-jari itu kalau ke bawah makin besar. Kalau dalam satu periode itu ke kiri makin besar. Nah, berarti kalau kita pikir-pikir, O itu kan posisinya di sini ya, O. Cl itu di sini. Terus K itu di sini. Nah, pasti kita akan berpikir kan, oh, apa? Mana sih? Oh, Cl minus enggak ya? Kita pasti akan berpikir karena K itu paling bawah dan paling kiri, maka dia jari-jarinya paling gede. Nah, itu salah. Ya, itu salah. Jadi, eh di sini ada ion. Bukan ion-ion, bukan atom. Jadi di sini kita berhadapan dengan ion. Nah, ion itu dalam kation, kalau kation itu jari-jarinya akan mengecil. Sedangkan kalau anion itu jari-jarinya akan membesar. Karena kalau kation, kalau dibaca di textbooknya, akan terjadi tolak menolak elektron itu melemah kalau kation. Jadi tolak tolak menolak elektron pada kulit valensi itu luar itu melemah. Sedangkan kalau anion dia menguat. Makanya kalau anion itu pasti jari-jari lebih gede dari yang kation. Berarti di sini saya bisa tentukan bahwa yang paling kecil pasti yang kation, yang K+. Nah, karena kalau dan Cl itu kalau dibandingin dalam keadaan standarnya Cl lebih gede, jadi berarti sini O2- dulu. Jadi K+, O2- baru Cl-. Tapi saya harus konfirmasi dulu kepada Brady. Mana ya Brady saya ya? Saya dulu teman-teman. Saya buka Brady-nya dari awal ya. Maaf, maaf. Sebentar. Periodic table. Ah, ini dia. Ya, betul. Jadi saya akan tampilkan ya untuk jari-jari atom di sini. Sebentar. Oke, di sini ada tabel untuk jari-jari atom dan juga ion. Ya, di sini kalau kita lihat K plus, ya kan? K plus itu kalau dalam keadaan standar ini sebesar 227.
Nah, saya bisa awet-awet di sini sebenarnya. Wait. Ya, jadi di sini K plus itu dalam keadaan standar dia 227 ya. Tuh, gede. Karena kan sesuai teori bahwa kalau jari-jari itu semakin ke kiri semakin besar dan kalau ke bawah semakin besar gitu ya dalam satu golongan. Jadi ini betul 227 tuh. Dibandingkan sama CL, CL berapa di sini? CL itu 99 cuma tuh. 99, O itu cuma 66. Jadi kalau dalam keadaan atom, berarti yang paling kecil itu O. Jadi O, Cl, baru K. Tapi dalam keadaan ion, tuh teman-temannya lihat, dalam keadaan ion, berkurang dia. Ini K plus jadi 133. O2 minus jadi 140. Gitu ya. Dan Cl min jadi 181. Ya, itu namanya trend periodik. Gitu ya. Jadi dia lebih mengecil tuh. Jadi O2 min jadi 140. Yang ini jadi cuma 133. Ya, jadi begitu untuk ya kurang lebih memprediksi ya kan namanya trend periodik. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya bilang ini akurat gitu. Tapi sebenarnya kita bisa memprediksi dari eh, jari-jarinya. Ya, jadi udah tepat di sini sebentar. Oke, jadi di sini udah betul ya. Terus yang F, diketahui energi ionisasi kalium dan tembaga, ada energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua. Gitu ya. Nah, yang A kita disuruh menjelaskan mengapa energi ionisasi pertama tembaga lebih besar dibandingkan energi ionisasi pertama kalium. Nah, sekarang hubungan kalium, kalium itu dan kalium dan Cu ini berada dalam satu periode. Ya, dimana kalau energi ionisasi berarti dalam satu periode dia akan semakin besar jika ke kanan. Jadi akan semakin ke kanan, maka akan semakin besar. Maka di sini jelas bahwa energi ionisasi Cu itu lebih besar dari energi ionisasi si K. Karena posisinya K itu kan 19 K di sini. Lalu ini ada eh, 20 kalsium gitu ya. Kemudian ada 29 Cu di sini kan. Jadi ini posisinya lebih kanan dari yang ini. Gitu ya. Nah, itu alasan yang A. Lalu yang B kenapa berdasarkan konfigurasi elektron jelaskan mengapa energi ionisasi kedua kalium jauh lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasi pertama kalium. Nah, sekarang kita lihat dulu konfigurasi elektron. Jadi kan awal-awal si K akan mengalami ionisasi pertama. Jadi K plus tambah elektron. Nah, K plus itu konfigurasinya adalah argon. Sedangkan kalau kita paksa ini diionisasi lagi jadi K2 plus. Nah, ini akan sulit terjadi. Makanya tetap mengenal K itu kan K-nya K plus. Nah, K2 plus itu hampir susah banget terjadi. Pertama, kalau teman-teman lihat di sini, itu dari energi ionisasi pertama sampai jadi energi ionisasi kedua, itu hampir 10 kali lipatnya teman-teman ya. Hampir 7 kali lipat lah, hampir 7 sampai 8 kali lipatnya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dia sukar atau susah banget untuk terjadi energi ionisasi. Alasannya kenapa? Karena kan di sini disuruh menjelaskan berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, karena konfigurasi elektronnya sudah stabil. Jadi dia akan sulit terjadi karena konfigurasi elektronnya K plus ini sudah stabil. Jadi dia sudah menjadi mirip seperti gas mulia, gitu ya. Gitu. Jadi K plus. Jadi dia makanya kalau energi golongan 8 atau energi ionisasinya gede aja buset ya karena udah stabil. Mau melepas dia itu susahnya minta ampun gitu ya. Makanya gitu, alasannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 di sini, aduh, kenapa nih nung? Oh, ini. Ya, ion fluida bla 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 bla. Nah, kita disuruh menuliskan keadaan elektron untuk ion F min. Jadi F itu 9. Jadi 9F itu konfigurasinya berarti jadi helium, 2S2, 2P5. Nah, karena nambah satu dia kan akan jadi
Jadi argon, teman-teman. Jadi neon. Oh, jadi argon sih. Jadi neon ya. Ini bener nggak konfigurasinya? Ya, bener neon. Ya, jadi konfigurasinya neon. Terus menjelaskan kemagnetan. Ya, karena dia udah semuanya terisi penuh, maka ion F- bersifat dia magnetik ya, karena semua elektronnya sudah berpasangan. Ya, intinya kalau kita membahas magnet, kita harus lihat dulu diagram orbital ya. Oke, kemudian tentukan dua spesies ion yang dari unsur periode ketiga yang isoelektronik dengan ion F-. Ya, jadi ketika F- itu kan elektronnya 10 ya. Nah, kita disuruh menentukan unsur di periode ketiga yang elektronnya juga ion di periode ketiga yang elektronnya juga 10. Gampang, apa? Ya, Na plus dan Mg 12. Ya, jadi kan sama-sama 10. Kemudian yang D, ya ini sama aja kayak tadi ya. Jadi yang D ini berarti K plus Cl min F min. Gitu ya. Nah, sebentar saya minum dulu. Oke, jika satu elektron dari orbital 2p mengalami transisi ke orbital 4s dan kemudian kembali lagi ke orbital 3s. Tentukan proses total tersebut apakah berlangsung endoterm atau eksoterm. Jadi gini gambarnya teman-teman ya. Jadi kita tuh punya kulit lah ya, kita bisa bilang kulit ya. Jadi kita itu punya kulit kedua. Jadi saya bikin garis di sini. Ini dulu, ini pada saat N2, ini pada saat N3, dan ini pada saat N sama dengan 4. Nah, dari 2 ke 4 kan berarti gini nih. Dari 4 ke 3 gini. Nah, sekarang apakah reaksinya endoterm atau eksoterm? Ya, jawabannya endoterm. Mengapa? Endo. Karena gini, dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi, dia membutuhkan energi, bukan melepas energi. Jadi dia sifatnya reaksinya endoterm. Tapi kan ada saat dia melepas energi, yaitu dari N4 ke N3. Tapi yang saya tahu, pasti energi yang dia butuhkan untuk dari N kedua ke N4, itu pasti akan lebih gede gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan bahwa E dari 2 ke 4 ini pasti akan lebih gede dari dari 4 ke 3. Gitu ya. Karena gitu maka reaksinya endoterm. Membacanya sampai seperti diagram entalpi sih. Kalau diagram entalpi kan dari bawah ke atas kan berarti delta H positif gitu ya. Kalau dari atas ke bawah berarti delta H negatif. Nah, makanya ini endoterm. Karena kan kalau secara matematis ya, ini kan ini kurang ini kan berarti jadi ini ya. Anak matematik kan ini ya. Atas ini kurang ini jadi gini ya, keseluruhan kan. Totalnya kan gini. Berarti kan masih jatuhnya endo. Endo gitu ya. Jadi gitu kurang lebih. Yang ke F gambarnya salah satu bentuk orbital ya. Kalau di orbital 2p. Ya, ini saya minta bantuan BD aja ya teman-teman ya. Sebentar. Di BD kan ada gitu ya. Kenapa saya jawab? Sebentar. Oke, ini P ya. Jadi P itu seperti cuping gitu ya. Ini yang gini bentuknya. Jadi bisa tiga kemungkinan. Bisa PX, PY, dan PZ gitu ya. Tergantung kalian gambar sumbunya gimana. Jadi misalnya kalau saya gambarkan gitu ya. Misalnya yang ini kita punya tiga sumbu di sini. Oke.
Misalkan ini X, yang ini Y, yang ini Z misalnya gitu ya. Nah, jadi yang kalau misalnya yang PX, PX berarti buatnya gini, PX. Nah, ini PX. Kalau PY gimana? Berarti gambarnya di Y, berarti gini. Tuh, berarti ini PY. Sedangkan yang PZ berarti gini kan, atas dan bawah. Ya, begitulah ya. Oh, ini PZ. Ya gitu. Jadi bagus ya, jadi bunga ya. Oke. Ya, kemudian yang G, kita disuruh menentukan tiga set bilangan kuantum untuk F dalam keadaan standar ya. Dia baca dulu. Dalam keadaan standar ya. Oke, dalam keadaan standar, berarti kan tadi udah tuh konfigurasinya tadi adalah tulis lagi aja lah. Susah, males ke atas. HE 2S2 2P5. Berarti yang kita targetin sekarang ada si 2P5. 2P5 itu pasti si N-nya 2 dan L-nya itu pasti 1. Cuman di sini magnetiknya ada tiga kemungkinan kan? Jadi dari ini bisa aja si magnetiknya itu -1 atau ML ya, ML, magnetik L. Apa L-nya nggak tahu sih, dulu kan pakai M doang ya. Bisa saja -1 terus si spinnya ya tetap plus minus setengah. Lalu yang ketiga bisa aja si magnetiknya 0. Lalu ininya plus minus setengah. Dan yang ketiga bisa aja si ML-nya 1. Dan spinnya plus minus setengah. Oh, jadi ada tiga set kan? Ini satu set, ini satu set, ini juga satu set. Ya, jadi gitu. Mungkin lebih bagus kalau digambar, dibuat pakai tabel. Ya, begitu. Ya, lanjut. Nah, ini saya benci materi ini. Gak suka saya. Jujur-jujuran aja. Bentar ya, guys. Saya copy dua, karena kepencet. Sudah, saya harus... Hmm, Oke. Jadi yang ini itu kita diberikan transisi elektron ini kayak tadi. Dari 3 ke 1 dan 4 ke 2. Dapat menyebabkan efek fotolistrik katanya. Nah, sekarang kita bisa menentukan transisi elektronik mana yang menyebabkan efek fotolistrik. Nah, jadi dari dua transisi ini hanya ada satu yang menyebabkan efek fotolistrik. Nah, itu yang mana? Cahaya yang lebih gede. Ya, cahaya yang nilainya lebih gede. Gitu ya. Nah, sekarang kita tuh diberikan rumusan bahwa untuk menggunakan tingkat energi Bohr ya, rumusnya itu adalah E sama dengan min B dikali dengan seper N2 kuadrat min seper N1 kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma disuruh tentuin mana yang lebih gede, ya udah berarti kita masukin aja angkanya kan. Jadi eh sebentar. Min B kali N1 N2. Oke, harusnya N1 N2 ya kayaknya ya. Gini aja deh. Nah, lalu kita ganti di sini N-nya jadi 3 dan 1. Jadi sesuaiin aja. Jadi untuk yang dari 3 jadi 1, berarti di sini energinya ya sama dengan min B kali 1 min, berarti udah bener ya? Oh ya udah bener ya, bego. Halah, 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 ngomong, ngomong, ngomong. Udah, udah, udah. Jadi ini seper N2, jadi dia tuh awal keluar akhir. Ya, jadi berarti di sini kan min B, ini jadi 1 min seper 9 gitu ya. Jadi berarti di sini E sama dengan -8/9B. Yang ini untuk yang dari 4
ke N2, berarti kan sama aja tuh. Jadi E sama dengan min B. Cuman ini jadinya seperempat min 16 gitu ya. Jadi berarti di sini E-nya akan jadi min B kali per 16, 3 ya. Yang akan jadi min. Nah, 8/9 kan sama 3/16. Gedean 8/9 dong. Ya kan? Di sini tanda negatif itu hanya menunjukkan bahwa dia melepas energi. Ya, tanda negatif di sini ini hanya menunjukkan bahwa dia melepas energi, bukan menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Jadi ini hanya tanda doang. Ya, oke. Nah, sekarang eh berarti kita tahu ya, karena kita di sini alasannya, jadi transistor elektronik yang menyebabkan efek fotoelektrik itu adalah yang dari 3 ke 1. Mengapa? Karena dia lebih besar gitu. Itu aja jelasannya. Nah, di sini yang B kita diminta untuk apa? Menentukan cahaya, bila cahaya yang diemisikan pada transisi yang menyebabkan efek fotoelektrik di atas ya kepada logam yang memiliki frekuensi ambang sebesar 6,71 kali 10 pangkat 14, tentukan kecepatan elektron yang terpental dari logam. Nah, kecepatan elektron itu dari mana? Nah, kita punya rumusan bahwa energi kinetik elektron ini akan sama dengan E dikurangi dengan fungsi kerja dari logam. Fungsi kerja dari logam itu, saya bingung menulisnya gimana ya. Gini ya Indonesia ya. Gitu lambang itu. Saya nggak tahu bacanya apa. Fungsi kerja. Jadi kan Eka elektron itu kan setengah M V kuadrat. Nah, jadi V-nya dapat dari sini. M-nya dari mana? M-nya dari massa elektron. Diketahui nanti. Massa elektron itu berapa gitu ya. Nah, E-nya itu dari yang ini berarti. E-nya adalah ambil jangan nggak minusnya nggak usah diambil. Jadi ambil aja 8/9 B. Ya, jadi B itu tetapan yang nilainya sekitar 2,18 kali 10 pangkat min 18 ya. Itu tetapannya. Satuannya itu adalah joule per atom. Jadi dia satunya dalam joule, joule per atom. Nah, ini dikurangi sama fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam itu rumusnya adalah Hv, di mana Hv itu adalah tetapan Planck. Jadi H itu berapa ya pakainya? Tetapan Planck pakainya berapa ya? Coba saya cek. Oh, pakainya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule. Ya, jadi nanti pakainya Hv. Jadi H dikali dengan V0 ya. Jadi V0 kan dikasih tahu tuh 6,71 kali 10 pangkat 14. Gitu ya. Jadi nanti kalikan H ini, si H dikalikan dengan V0. Ya, maka akan dapat V. Jadi V-nya itu kalau nggak salah ya, saya kasih kuncinya aja ya, boleh dihitung sendiri. Untuk V-nya itu akan didapat nilai 1,81 kali 10 pangkat 6 meter per sekon ya. Lalu masanya elektron itu berapa ya? Masa elektron itu ya. Ya, pokoknya masa elektron itu kecil banget lah, sekitar 9, kali 10 pangkat min 31. Pasti nanti dikasih datanya. Tapi intinya begitu, ya. Jadi ini didapat dari yang didapat pada soal A, ini fungsi kerja logam. Jadi fungsi kerja logam itu rumusnya H kali V, ya. Oke. Kemudian berikutnya ini yang terakhir mungkin untuk dibahas di sesi ini. Berdasarkan kecenderungan pada kurva di atas, perkirakan jaya-jaya atom dengan Z15 apakah lebih kecil atau lebih besar daripada atom Z dengan Z14. Jelaskan berdasarkan Z efektif. Z efektif itu berarti muatan inti efektif. Nah, sekarang kalau kita kira-kira aja kan ini kan turun ya. Berarti kan ini sesuai dengan time periodik. Kalau semakin ke kanan kan maka akan semakin kecil. Nah, itu bisa dijelaskan dengan apa? Dengan Z efektif, muatan-muatan inti efektif. Nah, jadi kalau jari-jari bertambah, itu berarti Z efektifnya itu kecil.
Jadi Z efektifnya itu kecil. Kalau J bertambah itu maka muatan inti efektifnya juga kecil. Nah, maka kalau muatan inti efektifnya besar, maka J-nya akan berkurang. Nah, sekarang antara jadi Z efektif itu rumusnya adalah Z yang dikurangi dengan elektron dalam. Nah, saya juga nggak paham elektron dalam ini apa ya. Kan bukan anak kimia sejati gitu ya. Tapi yang jelas elektron dalam tuh ya bisa kita kategorikan sebagai gini. Kalau kita mengkonfigurasikan 14 X lah gitu ya. Saya nggak tahu 14 apa. Nah, itu kan jadinya neon, 2s2 2p4. Nah, yang ini yang kita sebut dengan energi dalam. Jadi energi dalam itu adalah di sini 10. Nah, maka kalau kita Z14, maka Z efektifnya akan berapa, teman-teman? Z efektifnya akan jadi 4. Sedangkan kalau Z-nya 15, berarti Z efektifnya akan jadi berapa? Z efektifnya akan jadi 5. Nah, karena Z efektifnya si Z15 ini lebih gede, maka pasti Z15 akan lebih kecil karena Z efektifnya bertambah, akan lebih kecil. Gitu ya. Kemudian yang B, untuk atom dengan Z 13, ionisasi keberapa yang masukkan ion dengan konfigurasi seperti gas mulia? Ya udah, berarti kan ini Al ya sebenarnya. Kalau kita tahu itu bisa sebenarnya. Jadi kan awalnya dari Z itu akan jadi Z plus tambah. Ini kan kita mengincar 10. 13 kan mau cari 10 kan berarti harus 3 kali kan ya. Jadi berarti ini tahapan kedua dan ini yang tahapan ketiga. Jadi Z2 plus, jadi Z3 plus tambah elektron. Yang dia tanya apa? Ionisasi ketiga. Ya, ini berarti ionisasi ketiga. Karena kita mengincar gas mulia. Kan? Berarti kita incarnya N sama dengan 10. Jadi kita incar dari Z13. Kita targetin tuh jadi Z sama dengan 10. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang C, jika atom dengan Z itu menerima satu elektron, tuliskan 3 kemungkinan set bilangan kuantum yang dimiliki oleh elektron tambahan tersebut pada keadaan dasar. Oke, jadi kalau dia bilang menambah satu elektron kan berarti dia jadi Cl- ya. 17 itu kan gini. Ya saya anggaplah nggak tahu ya saya 17 anggaplah X gitu ya. 17X itu kan berarti eh, neon 2s2 2p5. Artinya kalau dia menambah satu elektron berarti kan dia akan jadi seperti argon. Nah, argon itu kan sama aja dengan 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Maka si N-nya itu pasti 3, si L-nya pasti 1. Cuma ada 3 set kan. Bisa aja M-nya min 1. Ini ML ya maksudnya. Ini L. Lalu ini bisa ML-nya itu 0. Berarti di sini spinnya plus minus setengah. Dan satu lagi bisa aja si ML-nya 1. Berarti si spinnya plus minus setengah. Gitu ya? Gitu kan? Nah, itu untuk yang C. Sekarang yang D sampai E. Waduh. Apa nih orbital apa nih? Nah, orbital ini saya bisa jelaskan dengan Brady. Ya, jadi Brady ada penyelamat saya hari ini. Jadi yang D kita disuruh menentukan orbital apa ini? Yang jelas, yang saya tahu, yang D, yang ke satu itu adalah orbital S. Orbital S itu enak banget tuh, kayak bola pejal, bola bola apa lah ya kan sebutnya bola kelereng, bola apa gitu ya. Orbital S itu ya intinya bulat. Nah lalu yang kedua, nah yang kedua itu kan seperti cuping ya. Nah ini adalah berarti ada orbital P, tapi P-nya dalam arah apa? Dia dalam arah Z, berarti orbital PZ, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah saya tiga jujur saya lupa. Jadi saya harus lihat the one and only body. Ya, ini dia. Tuh. Ini namanya DZ kuadrat. Ya, dihafalin aja. Jadi D itu ada 5. Jadi D itu gabungan dari, kalau P itu kan PX, PY, PZ. Nah, kalau
D itu ada DX, DXY, DXZ, dan ada DYZ tuh. Jadi dia tuh double kuping, ya. Nah, tapi ada tambahannya, ada X kuadrat min Y kuadrat dan DZ kuadrat, ya. DZ kuadrat itu berarti semacam di Z-nya ada kuping, terus di antara Z-nya dikelilingi oleh lingkaran, ya. Jadi berarti di sini yang ketiga itu orbital dari DZ kuadrat. Terus yang tuliskan semua unsur periode ketiga yang bersifat diamagnetik. Berarti kita cari yang dia konfigurasinya penuh kan? Nah, kalau saya mau cepat langsung aja, yaitu adalah 12 Mg dan 18 AF. Kenapa? Karena kalau kita buat konfigurasi elektronnya kan ini neon, kemudian 2s2. Ya, maka dia kan pasti diamagnetik kan? Karena di sini semua orbitalnya terisi penuh. Jadi itu terisi penuh di sini kan? Ya, pokoknya ini pasti terisi penuh lah. Kan kalau kita gambarkan 2s2, ini orbital 2s terisi penuh. Si Na juga terisi penuh. Nah, apalagi ini udah pasti terisi penuh. Ya, jadi kenapa mereka diamagnetik? Semua elektron, karena semua elektron sudah tidak jomblo lagi ya, alias sudah berpasangan. Ya, sudah berpasangan dia. Jadi kalau udah berpasangan dia nggak mau lagi magnetin cewek gitu ya. Aduh. Ya intinya gitu mungkin eh, tips untuk menghafal ya meskipun ya nggak banget. Oke, oke sampai soal nomor 4 dulu ya. Nanti saya buat lagi video untuk soal-soal berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.